Rekan-rekan semuanya, kita kenal bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak atas sebidang tanah, teman-teman semuanya. Ada istilah sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pakai, dan sebagainya, teman-teman semuanya. Menjadi sebuah soalan adalah ketika terhadap sebidang tanah ada dua sertifikat. Ya, yang kita bahas adalah begini. Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, maka mana yang dianggap yang paling kuat, teman-teman semuanya? Ini akan kita bahas. Kita mulai ya pembahasannya, teman-teman semuanya ya. Sertifikat adalah tanda bukti hak, teman-teman semuanya. Baik itu tanah hak milik, pengelolaan, tanah wakaf, dan seterusnya. Ini kita mengacu pada pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Idealnya, satu bidang tanah hanya terdaftar dalam satu sertifikat. Idealnya ya. Namun pada kenyataannya, ditemukan sengketa hak milik antara dua pihak yang berbeda karena ada sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama. Jadi sengketanya itu timbul karena ada sertifikat ganda, teman-teman semuanya. Terhadap tanah yang sama, terdapat lebih dari satu sertifikat, tetapi beda pemilik. Adanya ini yang kemudian menimbulkan konflik dan saling klaim. Sayalah pemilik yang sebenarnya. Demikian juga sebaliknya, teman-teman semuanya. Sehingga timbullah yang namanya sengketa. Saya ulang, timbul pertanyaan lagi. Apabila terjadi sengketa atas tanah karena adanya sengketa yang disebabkan lebih dari satu sertifikat ya atas tanah yang sama, sertifikat mana yang diakui legalitasnya? Sertifikat mana yang diakui paling kuat, teman-teman semuanya? Berkaitan dengan ini, teman-teman semuanya, ya, berkaitan dengan adanya sertifikat ganda ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Ini tertuang dalam Putusan 976K/PDT/2015 tanggal 27 November 2015, teman-teman semuanya. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat otentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum, teman-teman semuanya. Dalam perjalanannya, pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan yang lain, yaitu 290 K/PDT/2016, teman-teman semuanya. Ya. Dalam putusan tersebut, teman-teman semuanya, ya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika timbul sertifikat hak ganda, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung tetap konsisten pendapat yang seperti itu, teman-teman semuanya. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 170K/PDT/2017, teman-teman semuanya. Nah, di sini dikatakan ya bahwa jika ditemukan adanya dua akta otentik, maka berlaku kaidah sertifikat yang terbit lebih dahulu
adalah sah dan berkekuatan hukum, teman-teman semuanya. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan dan simpulkan bahwa adanya sikap konsisten dari Mahkamah Agung tersebut, maka kemudian lahirlah kaidah yang tadi ya. Apabila terdapat lebih dari satu sertifikat atas bidang tanah yang sama, maka pada prinsipnya sertifikat yang lebih awal atau lebih dahulu adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap.